Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UAS Sosiologi Pendidikan, soal yang kedua, yaitu terkait tentang fenomena child free yang menjadi perbincangan publik, juga menimbulkan berbagai respon dari kalangan muslim. Bagaimana wacana ini dapat dipahami dari perspektif sosiologi pendidikan Islam, terutama terkait fungsi keluarga sebagai agen sosiologi nilai-nilai keislaman. Baik, saya akan mencoba menguraikan jawaban dari soal di atas bahwa fenomena child free, yaitu pilihan sadar untuk tidak memiliki anak, memang menjadi topik yang memicu beragam respon, termasuk dari kalangan muslim. Untuk memahami fenomena ini dari perspektif sosiologi pendidikan Islam, kita perlu meninjau lebih dalam mengenai fungsi keluarga sebagai agen sosiologi, khususnya dalam pewarisan nilai-nilai keislaman. Poin pentingnya yang pertama yaitu keluarga sebagai agen sosiologi nilai keislaman. Ada 3 komponen khusus. Yang pertama, menanamkan nilai dasar Islam, seperti contohnya tauhid, akhlak, ibadah, muamalah. Kemudian yang kedua, membentuk karakter dan identitas keislaman anak. Contoh konkretnya yaitu dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara Islami. Yang ketiga yaitu mewariskan budaya dan tradisi Islam melalui yaitu interaksi harian secara bahasa dan praktek keagamaan di rumah dalam keseharian. Itu tadi adalah poin yang pertama. Kemudian yang kedua, implikasi fenomena child free. Dari sudut pandang sosiologi pendidikan Islam, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat berdampak terhadap fungsi keluarga sebagai sarana reproduksi nilai-nilai agama. Beberapa implikasinya yaitu antara lain ada 3, misalkan poin-poinnya: terhentinya rantai transmisi nilai Islam dari generasi ke generasi secara langsung dalam konteks keluarga inti. Ada bapak, ada ibu, kemudian ada anak. Yang kedua, bergesernya makna keluarga dari yang semula berbasis fungsi edukatif dan transformatif menjadi lebih individualitif dan fungsional. Yang ketiga, munculnya tantangan baru dalam keberlanjutan komunitas muslim, terutama dalam hal kaderisasi umat dan regenerasi penerus. Itu dari poin implikasi fenomenanya. Kemudian yang ketiga, melalui perluasan makna sosiologi atau makna sosialisasi, yaitu adanya lembaga pendidikan formal, sekolah, madrasah yang berbasis keislaman, madrasah, pondok pesantren, juga ada majelis taklim, lembaga non formalnya, majelis taklim, komunitas dakwah. Kemudian poin yang ketiga, media dan teknologi digital. Dengan demikian, individu child free masih bisa berperan dalam proses pendidikan Islam secara sosial. Misalkan menjadi seorang pendidik, aktivis sosial, dan pembina generasi dalam konteks komunitas. Poin yang terakhir yaitu respon kritis dan konstruktif. Pendekatan sosiologis dalam Islam tidak hanya menilai dari aspek normatif, tapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, psikologis, dan konteks zaman. Oleh karena itu, 1. Pilihan child free bisa dipahami sebagai bentuk respon terhadap tekanan hidup modern, krisis lingkungan, atau alasan kesehatan mental.
Kemudian yang kedua, namun tetap perlu dikaji secara komprehensif dan secara kritis. Apakah keputusan ini melemahkan peran keluarga dalam dakwah dan pendidikan atau justru membuka ruang baru bagi kontribusi sosial yang berbeda? Kemudian saya simpulkan dari pertanyaan di atas bahwa dari perspektif sosiologi pendidikan Islam, fenomena Childfrey menantang fungsi tradisional keluarga sebagai agen sosiologi nilai-nilai Islam. Meskipun begitu, sosialisasi tidak selalu bersifat biologis dan bisa diperluas secara sosial dan kultural. Oleh karena itu, penting untuk membangun diskursus yang kritis namun empatik, serta mendorong peran aktif setiap individu muslim dengan atau tanpa anak dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Demikian jawaban dari kami mahasiswa PJJ-PAI Syekh Nur dari Cirebon Muhammad Hasan Siddiq. Akhirun wallahu muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.